Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek charter judulnya Sistem Informasi Sekolah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Irfan Dedi Irawan sebagai moderator. Ada Mila Kesuma, Silva Juliana, Anissa, dan Niza. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi, yaitu tentang proyek charter, di mana judul proyek kami yaitu Sistem Informasi Sekolah, di mana tanggal mulai proyeknya yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal akhir proyek yaitu 22 Mei 2021. Kemudian evaluasi proyek yaitu semua berjalan sesuai rencana dan membutuhkan waktu yang hampir sesuai prosedur proyek. Kemudian informasi anggaran, perusahaan 10 tahun loading menganggarkan 80 juta untuk proyek ini, biasa teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 10 jam per minggu selama 4 bulan, staf internal lainnya 10 jam per minggu selama 4 bulan, dan untuk instalasi software di sekolah yang memberi proyek. Kemudian manajer proyek sendiri yaitu Mila Kesuma, di mana tujuan pembuatan proyek ini yaitu untuk membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu mengelola pengelolaan data sekolah dengan metode baru melalui web dalam peningkatan pelayanan anggota sekolah secara lebih cepat dan efisien. Software ini akan mencakup beberapa fitur yang digunakan oleh user, yaitu calon siswa atau siswi, antara lain yaitu presentasi dan data kehadiran, data siswa, data guru dan karyawan, kehadiran siswa, kehadiran guru dan selanjutnya yaitu pendekatan, yaitu dengan cara melakukan pertemuan dengan klien atau pihak sekolah untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta contoh-contoh dokumen, manajemen proyek, dan yang ketiga melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user, dan yang terakhir mengembangkan software dengan pendekatan interaktif mengumpulkan umpan balik dari user. Selanjutnya yaitu peranan dan tanggung jawab, di mana Mila Kesuma berperan sebagai project manager, yaitu posisinya project manager. Informasi kontaknya boleh dilihat di tabel. Kemudian ada Anissa Nur Aulia Pratiwi, di sini peranannya sebagai anggota, posisinya yaitu software analis. Kemudian Niza Tazkiratun Nafisa, peranannya yaitu sebagai anggota tim, di mana posisinya yaitu sebagai software developer atau programmer. Dan selanjutnya saya sendiri, Silva Juliana, sebagai anggota tim, di mana posisi saya juga sebagai seorang programmer. Dan yang terakhir yaitu Irfan Dedi Irawan, di mana peranannya yaitu sebagai anggota tim. Selanjutnya introduction atau background. Pendidikan merupakan salah satu modal kemajuan dari suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik ditunjang dengan fasilitas yang baik merupakan tantangan utama dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan visi misi kami yaitu meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Maka kami mengembangkan sebuah software atau sistem informasi sekolah untuk membantu pengelolaan data penting di sekolah dan merupakan salah satu bentuk pengenalan teknologi informasi
pada siswa-siswi atau generasi penerus bangsa, sehingga pada murid dapat merasakan secara langsung keuntungan dari teknologi informasi itu sendiri. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi sekolah antara lain yaitu data siswa, data guru atau karyawan, kehadiran siswa, kehadiran guru atau karyawan, data kegiatan, kedisiplinan, jadwal mengajar, keuangan siswa, dan honor guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa Nur Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bisnis objektif. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Perkembangan teknologi informasi mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan dinikmati oleh kalangan bisnis maupun pemerintah saja, akan tetapi juga melalui dalam dunia pendidikan, karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem yang efisien dan kompetitif. 3. Current situation and problem. Kebanyakan sekolah tidak memiliki manajemen yang baik. Mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual sehingga sangat tidak efektif. Ada banyak masalah yang menjadi banyak kesempatan untuk membuat aplikasi terkomputerisasi sehingga diharapkan sekolah yang menggunakan aplikasi ini bisa lebih efektif dengan manajemen yang terkomputerisasi. 4. Critical assumption and constraints. Sistem informasi sekolah harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak sekolah dalam hal kemudahan memperoleh akses tentang informasi sekolah tersebut. Penggunaan dapat mengakses secara online. 5. Analysis of option and recommendation. Terdapat 3 opsi untuk opportunity tersebut, yaitu tidak adanya layanan sistem informasi sekolah yang mempengaruhi dari bisnis perusahaan terkait. Kedua, yaitu penggunaan perangkat lunak khusus diminimalisasi. Yang ketiga, yaitu melakukan perancangan dan implementasi dari layanan ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah ada. 6. Preliminary Project Requirement. Fitur utama dari proyek sistem informasi sekolah mencakup proses pengisian data kehadiran pada sistem informasi sekolah dapat dilakukan secara manual, yaitu menggunakan keyboard, barcode scanner, maupun fingerprint scanner. Penyajian laporan data kehadiran pegawai yang sangat detail dapat memudahkan memeriksa data guru, karyawan, dan para murid. 7. Yaitu budget estimate and financial analysis. Estimasi biaya proyek sebesar 80 juta. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu diluangkan anggota tim untuk mengerjakan proyek 10 jam per minggu selama 4 bulan dengan bayaran 100.000 per jam dan 50 per jam. Untuk 6 staf lainnya, total 10 jam kali 4 minggu kali 4 bulan dikali 100.000 ditambah 6 kali 50.000, yaitu sama dengan 64 juta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mila Kesuma.
Baiklah, Baiklah, saya akan Saya akan dari teman saya tadi, yaitu budgeting, estimate, dan financial analysis. budgeting adalah anggaran, proses perkiraan atau memperhitungkan antar harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang. Atau singkatnya, budgeting estimate adalah proses di mana kita memperkirakan berapa uang yang harus kita keluarkan berdasarkan kemampuan yang akan kita lakukan. Nah, di sini estimasinya sebesar 80 juta. Dan kisaran yang kita dapat dari sini adalah totalnya 64 juta. Selain itu, saat software dibuat diperlukan juga biaya untuk menginstalasi proses biaya dan terdapat biaya tambahan, yaitu sebesar 6 juta. Ditambah dengan pengendalian alat tambahan seperti barcode scanner, dan lain sebagainya, itu seharga 10 juta. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya biaya koneksi jaringan dan maintenance setiap tahun sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, karena ada tambahan pada aplikasi ini, seperti barcode maupun tinjer, sidik jari, dan lain sebagainya, diperlukan juga biaya maintenance, yaitu 2 juta rupiah tiap tahun. Total biaya tahunannya adalah sebesar 5 juta rupiah. Apa benefit yang akan diperoleh oleh sekolah? Yaitu aplikasi dari memudahkan kontrol divisi, individu, dan kehadiran pegawai, memudahkan dalam mengolah data guru, karyawan, dan siswa. Jika menggunakan cara konvensional atau absensi langsung atau cara tradisional, sekolah juga membutuhkan paling tidak 2 pegawai untuk melakukan pencatatan. Sedangkan setelah menggunakan aplikasi ini, sekolah cukup hanya menggunakan 1 orang atau administrasi atau user yang akan mengelola sistem ini dengan menghemat waktu dan tenaga sebanyak 3 orang. Aturannya tadi 3 orang, jadi dengan adanya sistem ini hanya dibutuhkan 1 orang. Total penghematan tersebut kalau dibentuk dalam rupiah sebesar 36 juta rupiah. X-Habit A memberikan ringkasan biaya proyek dan manfaat, serta menunjukkan estimasi Net Present Value atau NPV, Return of Investment atau ROI, dan tahun terjadinya payback. Juga terdapat daftar asumsi yang dibuat dalam menyusun analisis finansial awal ini. Estimasi payback ini adalah dalam setahun senilai 19.700. 8 ada schedule estimate. Dalam setiap melakukan proses project charter harus menentukan schedule estimate atau estimasi jadwal. User juga menggunakan proyek untuk menyelesaikan waktu selama 6 bulan, tapi terdapat beberapa fleksibilitas dalam jadwal. Yang ke-9 itu potensial risk atau resiko. Jadi setiap proyek itu memiliki beberapa atau pasti memiliki resiko. Nah, di proyek ini risiko terbesarnya adalah kesalahan dalam memasukkan input oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi dalam sistem, dan penggunaan terkadang lupa untuk memasukkan input tentang informasi terbaru. Misalkan pihak sekolah lupa memasukkan kehadiran siswa, siswi, guru, dan karyawan apabila telat datang. Risiko terdapat pada sistem reservasi apabila terdapat anggota sekolah yang melakukan tindakan iseng dengan mengabsensi anggota sekolah lain yang tidak hadir. Terdapat beberapa risiko dalam teknis memilih tipe software yang digunakan untuk search pada sistem, pemeriksaan keamanan, proses pembayaran, dan lain-lain sebagainya. Risiko bisnis utama adalah apakah sistem ini merupakan sistem yang tepat guna sehingga pihak sekolah tidak merasa rugi dalam menginvestasikan waktu dan uang pada proyek untuk memperoleh manfaat yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada X-Habits atau pameran dalam ini. Yang pertama ada tingkat diskon. Dalam proyek ini ada asumsi, ada diskon faktor, ada diskon cost, ada benefit yang dapat adalah faktor benefit, diskon benefit cost, asumsi, dan sampai total penghematan pegawai tiap tahunnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Niza Taskiratun. Pada Niza, saya silakan. Baiklah, untuk nomor 11 yaitu mengenai schedule. Dalam gambar tersebut terdapat jadwal tabel kerja proyek pada tabel 1. Di sini terdapat 4 kegiatan pada kegiatan kerja proyek. Yang pertama yaitu tentang persiapan. Dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua yaitu tentang pengambilan data primer. Dilakukan pada bulan 1 sampai bulan 4. Yang ketiga yaitu tentang pembuatan sistem informasi. Dilakukan pada bulan 1 sampai 4. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Dilakukan pada bulan keempat. Selanjutnya, yang ke-12 yaitu mengenai pengelolaan risiko. Manajemen risiko dan penilaian risiko, bahwa manajemen risiko merupakan proses yang memungkinkan manajer TI untuk menyeimbangkan biaya operasional dan biaya ekonomi untuk tindakan pengamanan dalam upaya melindungi sistem, informasi teknologi, dan data yang mendukung misi organisasi. Dalam suatu upaya tersebut, dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya dan kegiatan untuk meminimalkan dampak dari kerugian akibat kecelakaan pada biaya yang paling dapat diterima. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi, keberhasilan manajemen risiko harus menyeimbangkan pengendalian risiko dan teknik risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi. Manajemen risiko secara umum merupakan proses dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara efisiensi dan merealisasikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalkan kerentanan dan kerugian. Manajemen risiko harus menjadi proses tanpa henti dan berulang yang terdiri dari beberapa fase. Ketika diterapkan dengan benar, memungkinkan terjadinya perbaikan terus-menerus dalam pengambilan keputusan maupun peningkatan kinerja. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan dari penilaian risiko adalah untuk melakukan identifikasi, termasuk ancaman terhadap organisasi, contoh operasional, aset, maupun individu. Dalam kerentanan pada organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Bahaya terhadap organisasi yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh eksploitasi, kerentanan kemungkinan terjadinya bahaya atau kerusakan. Hasil akhir dari analisis risiko adalah penentuan risiko, contoh, tingkat bahaya dan kemungkinan dari bahaya yang terjadi. Untuk mendukung komponen penilaian risiko, terdapat 7 bagian yang harus organisasi lakukan untuk mengidentifikasi antara lain. Yang pertama yaitu alat, teknik, dan metodologi yang digunakan untuk menilai risiko. Yang kedua yaitu asumsi terkait dengan penilaian risiko. Yang ketiga, kendala yang dapat mempengaruhi penilaian risiko. Yang keempat, peran dan tanggung jawab. Yang kelima, bagaimana risiko informasi penilaian dikumpulkan, diproses, dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Yang keenam yaitu bagaimana penilaian risiko yang dilakukan dalam organisasi. Yang ketujuh, frekuensi penilaian risiko. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu bagaimana informasi ancaman diperoleh, yaitu sumber dan metode. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini tentang project charter harus memperhatikan beberapa komponen. Yang paling penting yaitu implementasi dan dari project manager itu sendiri. Akhir kata, apabila ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf pada pun setiap presentasi dari kami selamat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.